Oke, semuanya saya di sini izin mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Zikri Rova dengan nomor NPM 2255061022. Pada kali ini saya ingin menjelaskan dari tugas individu mata kuliah User Experience. Tugasnya yaitu UX Design Approach, pendekatan dalam perancangan UX. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat makalah dari paper yang sudah saya referensikan pada makalah ini. Nah, untuk makalah ini sendiri itu saya mengambil dari paper menggunakan metode User Centered Design. Lalu aplikasi yang dikembangkan oleh penulis yaitu ada Spotify, sebuah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi jual beli karya seni patung dan karya tiga dimensi lainnya. Lalu untuk apa itu human centered design? Di sini ada tinjauan pustaka secara tentang human centered design yaitu adalah pendekatan dalam perancangan solusi yang berfokus pada kebutuhan konteks dan pengalaman manusia secara keseluruhan, bukan hanya pengguna akhir tetapi juga pemangku kepentingan. Nah, di sini juga terdapat perbandingan antara human centered design dan user centered design pada paper dari penulis yang saya temukan. Lalu tentang user centered design adalah pendekatan dalam proses pengembangan produk yang menempatkan pengguna sebagai pusat perhatian utama. Tujuan utama UCD adalah menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan perilaku dan kebutuhan pengguna. Dalam UCD, seluruh keputusan desain dan pengembangan produk diambil berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang pengguna dan bagaimana mereka akan berinteraksi dengan produk tersebut. Lalu untuk tahapan UCD sendiri itu ada understand context of use, specify user requirements, design solution, evaluate against requirements. Ini saya lanjut ke. Nah, di sini sendiri saya masukkan tinjauan pustaka terkait agile development itu dikarenakan di dalam paper itu dia membandingkan antara agile development juga dengan design sprint. Dia menggunakan agile development untuk mengembangkannya, lalu untuk desain, metode desain sprint sendiri dibandingkan dengan user centered design. Lalu untuk kita lanjut ke bab 3 yaitu analisis studi kasus. Paper berjudul User Centered Design Approach in Developing User Interface and User Experience of Spotify Mobile Application merupakan karya dari MD Wiraputra Dananjaya, GD Humaswara Pratama, dan Kadek Darmastawan yang berafiliasi dengan program studi teknik dengan program studi teknologi informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Pendidikan Nasional Indonesia. Paper ini dipublikasikan dalam Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing, volume 6, nomor 3, pada bulan Juli 2024 dan diterbitkan secara terbuka dengan lisensi Creative Commons Attribute Non-Commercial Share Alike 4.0 internasional. Paper ini dilatar belakangi maaf saya sedang tidak enak badan, terbelakangi oleh meningkatnya era digital saat ini, desain antar muka pengguna UI dan pengalaman UX menjadi aspek krusial dalam pengembangan aplikasi, terutama aplikasi mobile. Lalu salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam capai tujuan tersebut adalah user-centered design, yaitu metode perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari setiap tahapan proses desain. Sebagai studi kasus dalam makalah ini, dipilihlah aplikasi Spotify, sebuah aplikasi mobile yang dirancang untuk memfasilitasi proses jual beli karya seni patung dan produk tiga dimensi lainnya. Aplikasi ini memiliki tantangan unik karena harus melayani pengguna dengan latar belakang yang beragam, mulai dari seniman, kolektor seni, hingga pembeli umum. Oleh karena itu, ini diperlukan pendekatan desain yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mampu mengakomodasi kompleksitas kebutuhan pengguna. Penelitian yang dilakukan oleh Dananjaya Pratama dan Prasetyawan dalam jurnalnya menggunakan metode centered design secara menyeluruh dalam proses pengembangan UI UX aplikasi Spotify. Penelitian ini mencakup tahapan analisis kebutuhan pengguna, pembuatan wireframe, pengujian prototipe melalui guerrilla usability testing, hingga implementasi aplikasi. Untuk kasus ini relevan untuk dianalisis karena mencerminkan penerapan nyata dari pendekatan UCD dalam membangun produk digital yang efektif dan memuaskan pengguna. Selain itu, studi ini juga memberikan gambaran bagaimana keterlibatan pengguna secara aktif dalam proses desain dapat meningkatkan kualitas interaksi dan kepuasan terhadap produk yang dihasilkan. Lalu saya jelaskan terkait tinjauan pustaka. Human centered design dan user centered design adalah pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan perilaku dan preferensi pengguna dalam proses desain. Dan pendekatan yang mengarahkan menurut ISO 9241210, UCD adalah pendekatan yang mengarahkan pengembangan sistem secara aktif dan melibatkan pengguna akhir pada setiap proses dan pengembangan. Proses ini melibatkan pemahaman kontekstual terhadap pengguna, pendefinisian kebutuhan, pembuatan prototipe, dan evaluasi berulang. Lalu untuk studi terkait, penelitian oleh Dananjaya menunjukkan penerapan UCD dalam pengembangan UI UX aplikasi Spotify, aplikasi yang memfasilitasi jual beli karya seni patung. Penelitian ini melalui tahapan identifikasi kebutuhan pengguna, user persona, pembuatan wireframe, evaluasi desain, dan guerrilla usability testing, hingga implementasi aplikasi. Studi ini menegaskan efektivitas pendekatan user-centered design dalam menciptakan aplikasi yang mudah digunakan, estetis, dan sesuai dengan kebutuhan target pengguna, seperti kolektor dan seniman. Lalu untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini menggunakan pendekatan user-centered design sebagai landasan utama dalam analisis studi kasus pengembangan UI UX aplikasi Spotify. Pendekatan ini dipilih karena UCD memungkinkan keterlibatan aktif pengguna sepanjang proses perancangan guna memastikan bahwa hasil akhir benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus pada pengumpulan data dari studi literatur dan analisis mendalam terhadap studi kasus dari jurnal yang telah dipilih. Langkah-langkah penelitian dijabarkan sebagai berikut, yaitu ada studi literaturnya.
Langkah awal yang dilakukan adalah studi pustaka terhadap konsep-konsep yang relevan, yaitu user-centered design, design thinking, agile development, dan design sprint. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal nasional dan internasional yang kredibel untuk memahami teori, prinsip, dan tahapan dalam pengembangan UX design secara menyeluruh. Lalu untuk pemilihan studi kasus sendiri, jurnal ini dipilih secara eksplisit menerapkan metode CD dalam proses perancangan aplikasi mobile, lengkap dengan tahapan analisis kebutuhan wireframe. Lalu hasil dari pembahasannya sendiri, penelitian yang dilakukan oleh Dananjaya et al. Mengenai pengembangan antarmuka UI dan pengembangan pengguna UX pada aplikasi Spotify dengan pendekatan user-centered design memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana metode CD dapat diimplementasikan secara efektif untuk menciptakan produk digital yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk tahapan dari CD yang sudah saya review dari papernya, yaitu ada tahap analisis, yang dimana pada tahap awal peneliti membuat user persona bernama Madahan, seorang kolektor seni patung dari Bali, yang mewakili target pengguna utama aplikasi. Persona ini menggambarkan kebutuhan spesifik pengguna seperti pencarian patung dengan nilai budaya tinggi dan kebutuhan kemudahan dalam transaksi. Pendekatan ini penting untuk memahami konteks pengguna dan ekspektasi pengguna sejak awal. Lalu ada konteks diagram. Diagram konteks menggambarkan interaksi seperti yang terlihat pada gambar 3.2, interaksi antara dua jenis pengguna, kolektor dan seniman. Sistem Spotify melibatkan dua jenis entitas pengguna utama, yaitu kolektor seni sebagai pengguna umum dan seniman patung sebagai pengguna administrator. Lalu untuk tahap desain sendiri, tahap ini menghasilkan beberapa wireframe seperti tampilan halaman utama dan halaman detail produk. Wireframe membantu tim desain menyusun struktur informasi dan alur navigasi secara sistematis sebelum melakukan pengembangan lebih lanjut. Pendekatan visual ini mempermudah eksplorasi desain tanpa perlu mengimplementasi penuh terlebih dahulu. Lalu untuk tahap evaluasi sendiri, tahap dilakukan dengan metode guerrilla usability testing, yakni pengujian langsung di tempat umum seperti toko seni dan taman. Pengguna diminta menelusuri prototipe yang memberikan umpan balik. Dari evaluasi ini ditemukan bahwa tampilan aplikasi perlu disesuaikan untuk pengguna dewasa, seperti pengguna latar belakang yang lebih kontras agar informasi mudah dibaca. Proses iteratif dilakukan untuk menyempurnakan desain berdasarkan temuan ini. Berdasarkan hasil uji coba yang tampilkan 3.4 pada gambar wireframe revisi, beberapa elemen visual mengalami perbaikan untuk meningkatkan keterbacaan dan daya tarik yang visual bagi pengguna dewasa. Lalu untuk tahap implementasi sendiri, tahap akhir adalah implementasi UI UX ke dalam bentuk aplikasi nyata menggunakan Android Studio. Desain final diambil dari hasil prototipe yang dikembangkan melalui aplikasi Figma. Aplikasi yang dibangun mencerminkan hasil umpan balik dari pengguna serta mencerminkan preferensi dan perilaku target pasar. Lalu untuk tampilan akhir halaman utama dan halaman detail produk dari aplikasi Spotify, hasil implementasi desain berbasis CD. Berikut untuk tampilan final dari UI-nya, seperti diperlihatkan pada gambar 3.5, hasil implementasi akhir menyajikan UI yang informatif, menarik, dan mudah digunakan, dengan mempertimbangkan feedback dari pengguna pada tahap evaluasi sebelumnya. Untuk pembahasan implementasi CD pada pengembangan aplikasi Spotify menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam memahami kebutuhan pengguna dan menyesuaikan desain agar lebih relevan dan intuitif. Hasil dari studi ini menegaskan bahwa keterlibatan pengguna sejak awal memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hasil akhir desain. Beberapa poin penting yang disimpulkan dari studi kasus ini yaitu ada empati, pengguna adalah kunci, iterasi berbasis umpan balik yang nyata mempercepat perbaikan desain. Melalui metode evaluasi cepat seperti guerrilla testing, tim dapat langsung memperoleh insight praktis yang dapat segera diimplementasikan. UCD memberikan nilai bisnis. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan penelitian dari paper saya, yaitu paper ini kelebihannya memiliki beberapa keunggulan yang penting yang mendukung keberhasilan penerapan UCD dalam pengembangan aplikasi Spotify. Pertama, paper secara komprehensif menerapkan secara tahapan UCD mulai dari analisis dan seterusnya. Pendekatan yang melibatkan pengguna secara langsung dapat dalam setiap tahapan memungkinkan tim pengembang memperoleh data dan umpan balik yang valid sehingga desain UI UX dapat disesuaikan. Selain itu, paper ini berhasil menunjukkan proses iteratif yang sistematis yang sangat membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan desain secara berkelanjutan. Lalu untuk kekurangan dari paper ini, meski memiliki kontribusi yang signifikan, paper ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, paper kurang membahas interaksi dan integrasi dengan metode UX lain, seperti design thinking atau agile development. Padahal, kombinasi metode tersebut seiring digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam desain. Selain itu, pengujian usability yang dilakukan pengguna guerrilla testing tergolong informal dan dengan sampel pengguna yang terbatas sehingga hasilnya masih kurang mewakili variasi kebutuhan pengguna secara lebih luas dan beragam. Paper juga tidak menyajikan analisis kuantitatif yang mendalam terkait pengaruh fitur aplikasi terhadap tingkat kepuasan pengguna maupun performa aplikasi. Lalu untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan hasil analisis studi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pengguna secara aktif dalam setiap tahapan proses desain memberikan dampak signifikan terhadap kualitas dan keberhasilan aplikasi yang dikembangkan. Melalui tahap PCD yang terdiri dari analisis kebutuhan pengguna dan seterusnya hingga implementasi aplikasi, tim pengembang mampu menghasilkan desain terbuka yang tidak hanya fungsional, tetapi juga sesuai dengan karakteristik dan para preferensi target pengguna. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan untuk memahami secara lebih mendalam berbagai peran pengguna dan juga dari pengguna aplikasi tersebut, sehingga solusi yang diberikan dapat menjawab kebutuhan yang beragam secara tepat. Studi ini juga memperkuat pemahaman bahwa UCD bukan hanya metode desain teknis, melainkan strategi penting dalam membangun pengalaman pengguna yang menyeluruh langsung pada efektivitas bisnis digital. Lalu untuk saran saya sendiri yaitu untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut, disarankan pendekatan UCD dikombinasikan dengan metode lain seperti design thinking atau agile development guna menciptakan proses pengembangan yang lebih fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Evaluasi usability dilakukan secara berkelanjutan
setelah aplikasi diluncurkan agar pengembang tetap mendapatkan umpan balik dari pengguna nyata dalam penggunaan sehari-hari. Inklusi pengguna dengan kebutuhan khusus, misalnya menyandang disabilitas dalam proses desain dapat menjadi langkah lanjutan untuk menciptakan aplikasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi terkini seperti AI dan machine learning dapat dieksplorasi untuk meningkatkan personalisasi dan adaptivitas antarmuka aplikasi. Dengan demikian, pendekatan desain berbasis pengguna UCD diharapkan tidak hanya menjadi kerangka kerja teknis, tapi juga menjadi strategi utama dalam menciptakan inovasi digital yang berdampak dan berkelanjutan. Cukup sekian penjelasan dari saya dari makalah berikut. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.